sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas selimpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Khususnya pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa kita berkumpul. Di dalam perkumpulan kita bersama-sama berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji ilmu agama, semoga amalan kita ini diterima oleh Allah, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah yaitu satu kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bisa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu kemuliaan dari Allah ketika kita bisa memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan Allah menciptakan penduduk surga. Allah menciptakan neraka dan juga Allah menciptakan penduduk api neraka. Sebelum Allah menciptakan makhluk telah ditetapkan oleh Allah mana yang masuk ke dalam surga, mana yang masuk ke dalam api neraka. Bahkan disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika bayi di dalam janin berumur 4 bulan 120 hari, Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh kepada bayi janin tersebut sehingga menjadi bernyawa. Kalau seandainya sebelum 4 bulan itu dianggap tidak bernyawa. Misalnya ada seorang ibu keguguran sebelum 4 bulan itu tidak dianggap anak karena belum ditiup ruh, tidak dianggap bernyawa. Tapi kalau seandainya keguguran setelah 4 bulan itu dianggap anak yang akan kembali nanti di hari akhirat akan bertemu. Sunnah diberi nama. Ya, kalau keguguran setelah 4 bulan sunnah diberi nama. Tapi kalau sebelum 4 bulan itu istilahnya seperti daging biasa, ya, tidak dianggap anak. Ketika bayi janin berumur 4 bulan Allah tiupkan roh dan Allah perintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara pada janin tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah rezekinya. Rezekinya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah berapa rezekinya ketika di dalam janin. Dan yang kedua adalah ajalnya, ya, umurnya sampai berapa telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dalam janin. Yang ketiga adalah yaitu amalihi, amalannya telah ditetapkan oleh Allah di dalam janin. Ini orang
amalannya baik atau buruk. Dan yang keempat yang diperintahkan oleh Allah untuk tulis adalah wasyaqiyun au sa'id. Ini orang masuk neraka atau masuk surga. Udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini janin masuk surga, ini janin masuk neraka. Maknanya apa? Sebelum segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernah suatu hari ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguburkan salah satu sahabat yang meninggal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat bahwa setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah tempatnya surga atau neraka. Lalu ada sahabat yang berkata, "Idzan nattakil," kalau demikian kita pasrah saja. Istilahnya nggak usah berusaha, nggak usah beramal, karena yang terjadi pasti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Orang ditakdirkan masuk surga, mau tidak mau pasti masuk surga. Orang ditakdirkan masuk neraka, mau tidak mau masuk neraka. Kita pasrah saja, nggak usah berusaha, beramal, beribadah. Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan. Walakin i'malu," tapi beramallah, beribadahlah. Mengapa? Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Faman khuliqa lil jannati yussira lahu li amali ahlil jannah. Barang siapa yang ditakdirkan, diciptakan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan mudahkan untuk beramal amalannya ahli surga. Wa man khuliqa lin nari yussira lahu li amali ahli nar. Dan barang siapa yang ditakdirkan masuk neraka, akan dimudahkan baginya beramal amalannya ahli neraka. Jadi segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah masuk surga atau neraka, tapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ahli surga, amalannya amalan ahli surga. Banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak mengkaji ilmu agama, banyak beribadah, ya, dimudahkan. Ini menjadi ciri tanda ahli surga. Ciri tanda ahli neraka ada tanda-tandanya, dimudahkan untuk beramal amalannya ahli neraka. Ya, selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, tidak bertobat kepada Allah, susah untuk ibadah kepada Allah, susah untuk zikiran, salawatan. Itu ciri tanda orang penduduk api neraka. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul bersama, berzikir, bersalawat, mengkaji ilmu agama. Semoga ini menjadi tanda kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya kita mengkaji tentang hadis yang menceritakan tentang bagaimana pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya kita kaji bagaimana malaikat Jibril datang dengan rupa manusia, lalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rukun agama. Rukun agama itu ada berapa? Ada berapa? Pak Ustadz nggak boleh jawab lah. Rukun agama ada berapa? 4, 5, ayo berapa lagi? Sebut aja 1 sampai 10 pasti ada yang benar, ya. Ya, rukun agama ada 5. Rukun Islam ada 5, ya. Rukun iman ada 6. Rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3. Ya, yang pertama Islam, iman dan ihsan. Ya, sebelumnya kita kaji bagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rukun agama. Yang pertama bertanya tentang Islam,
yang kedua bertanya tentang iman, yang ketiga bertanya tentang ihsan. Ini adalah arkanuddin, rukun-rukun agama yang wajib untuk kita ketahui. Lalu setelah itu pergi malaikat Jibril. Sayyidina Umar ditanya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa itu yang datang bertanya tentang rukun agama?" Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Saya tidak tahu wahai Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam." Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Itu adalah malaikat Jibril alaihissalam datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian." Nah, ketika para sahabat dikabarkan itu adalah malaikat Jibril, para sahabat nggak kaget. Kalau kita nih misalnya ada malaikat di sini, kaget nggak kira-kira? Kaget ya. Para sahabat nggak kaget, ternyata itu yang pertama bertanya adalah malaikat Jibril, ya, biasa-biasa saja. Oh, itu malaikat Jibril, ya. Mengapa? Karena di hadapan para sahabat ada yang lebih afdal dari malaikat Jibril. Di hadapan para sahabat ada yang lebih mulia daripada malaikat Jibril, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini adalah ilmu yang wajib untuk kita cari. Ini adalah ilmu yang dimaksud di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Dalam riwayat Muslimah, bahwa menuntut ilmu kewajiban atas setiap orang muslim, ya. Apa ilmu yang wajib untuk dicari? Yaitu 3 ilmu ini. Rukun agama, yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan, ya. Orang yang mengkaji tentang Islam adalah mengkaji tentang tata cara ibadah kepada Allah. Iman mengkaji tentang keyakinan kepada Allah, akidah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ihsan yaitu tentang ilmu hati, atau yang dikenal sekarang dengan ilmu tasawuf, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, kemaksiatan-kemaksiatan hati. Yang ini 3 ilmu ini insya Allah akan kita kaji sedikit demi sedikit menjadi bukit, ya. Yang pertama adalah al-Islam, ya. Apa itu Islam? Ya, al-Islamu huwa, Islam itu adalah al-imtithalu wal inqiyadu lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami syar'iyyah. Yang namanya Islam itu adalah taat dan tunduk. Jadi Islam itu dari istislam, bukan salam, bukan, tapi istislam, ya. Islam itu dari kata istislam, maknanya pasrah kepada Allah Subhanahu. Apa maknanya? Taat dan tunduk apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum syariat. Jadi tunduk, taat dan tunduk apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum syariat, ya. Ini yang namanya Islam. Jadi taat dan tunduk. Orang percaya saja tapi nggak taat, nggak tunduk, itu bukan Islam. Dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya, yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tahu, ya. Karena apa? Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yang kami berikan kitab, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anaknya sendiri. Bahkan ada orang Yahudi yang ditanya, apakah benar kamu mengenal Nabi Muhammad seperti anak sendiri? Dijawab oleh orang Yahudi itu, bahkan lebih dari anak kami. Karena disebut oleh Allah dengan rinci dalam kitab Taurat dan Injil. Tahu Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak mau taat dan tunduk.
sehingga dianggap orang yang bukan Islam, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ad-dinul maqbulu indallahi alladzi ikhtarahu li ibadihi wa lam yartadi dinan siwahu. Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang Allah pilih untuk hamba-hambanya, dan Allah tidak ridho, tidak menerima agama selain Islam. Jadi kalau seandainya ada orang bilang bahwa semua agama sama misalnya, ya, semua agama itu diterima oleh Allah, itu salah. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah. Dalam Al-Quran, fala yuqbala minhu, tidak diterima oleh Allah, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi agama harus kita yakini bahwa agama yang diterima oleh Allah adalah Islam yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wa arkanul islami khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Apa itu rukun? Gawaiduhu wa mabanihi, yaitu dasar, pondasi Islam, ya. Rukun itu adalah pondasi, tiangnya Islam itu ada 5 yang disebut di dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Bukan menjalankan sholat, tapi mendirikan. Apa maknanya mendirikan sholat? Orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, ya. Kalau orang kadang sholat, kadang nggak sholat, itu bukan namanya mendirikan sholatnya. Orang selalu menjalankan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, sholatnya benar, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, itu baru yang namanya mendirikan sholat. Wa itai zakah, memberikan zakat bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan berhaji menuju Ka'bah. Ini adalah rukun Islam. Gala ahlul ilmi, para ahli ilmu, para ulama berkata, inna hadhil arkana al khamsata murtabitun ba'duha bi ba'din. 5 rukun ini saling terikat satu sama lain. Rukun Islam yang 5 ini saling terikat satu sama lain. La yuqbalu min amilin al amalu bi ba'dihha hatta ya'mala biha kulliha. Tidak diterima jika mengamalkan sebagiannya, dan yang sebagian ditinggalkan tidak diterima seluruhnya. Sampai seluruhnya diamalkan baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat tapi enggak puasa, sholatnya enggak diterima oleh Allah, ya. Orang puasa, zakat, haji misalnya tapi enggak sholat, puasanya, zakatnya, haji enggak diterima oleh Allah, ya. Zakat, puasa tapi enggak sholat, enggak haji, padahal mampu, tidak diterima oleh Allah. Jadi saling terikat satu sama lain, ya. Harus sholat, zakat kalau sudah mampu, puasa, haji bagi yang mampu. Wa man tarakaha aw syai'an min jahidan liwujubihi faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini, kalau seandainya mengingkari kewajibannya, hukumnya kafir.
Ya, kalau seandainya meninggalkan karena nggak meyakini kewajibannya, hukumnya kafir. Orang nggak sholat, ya, ada orang nggak sholat, ada yang malas untuk sholat, tapi tetap yakin bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ini dianggap muslim tapi yang fasik, tetap dianggap sebagai orang Islam tapi fasik. Seandainya meninggalkan sholat atau puasa atau zakat atau haji karena tidak meyakini kewajibannya, hukumnya kafir. Karena menganggap tidak wajib padahal sudah jelas diwajibkan oleh Allah, itu hukumnya kafir, sama seperti mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, ada orang bilang misalnya, oh sholat itu nomor 2 misalnya. Hati-hati, ini maksudnya apa? Kalau seandainya maksudnya meyakini bahwa sholat gak wajib, hukumnya kafir. Kalau nggak bertobat dari ucapannya ini, walaupun ibadahnya banyak, meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillah min. Hati-hati ya. Wa man taraka ghaira syahadatain min ghairi juhudin fahuwa fasikun naqisul Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan rukun Islam selain 2 kalimat syahadat. Nah, kalau meninggalkan 2 kalimat syahadat itu tidak dianggap sebagai orang Islam. Walaupun yakin dengan hatinya, yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi Muhammad SAW, tapi jika tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu masih dianggap orang kafir. Masih dianggap orang kafir. Jadi syarat menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat. Kalau meninggalkan selain syahadat tapi tetap yakin kewajibannya, dianggap sebagai orang fasik yang kurang Islamnya. Islam tapi Islamnya kurang. Wa man atabiha kulliha fahuwa muslimun kamilul iman. Barang siapa yang menjalankan seluruh rukun Islam, itu baru yang dinamakan orang muslim yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita kaji satu persatu tentang rukun Islam. Nanti akan kita kaji tentang iman serta ihsan ya. Yang pertama adalah rukun Islam yang pertama asyhadatan, yaitu apa makna ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa sih maknanya? Nah, dijelaskan oleh para ulama, makna syahadati alla ilaha illallah, makna ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, yaitu a'lamu, aku mengetahui. Asyhad itu maknanya aku mengetahui, wa a'taqidu, dan aku meyakini, biqalbi, dengan hatiku, jaziman, dengan pasti, tanpa ada keraguan. Aku mengetahui dan aku meyakini dengan hatiku dengan pasti, wa ubayyinu li ghairi haqqan, dan aku menyatakannya kepada orang lain. Maknanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau orang yakin dengan hatinya saja tapi nggak mau menyatakan, nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap dihukumi sebagai orang kafir ya. Alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu wahdahu, bahwa tidak ada yang berhak disembah pada wujud ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwal ghaniyyu amma siwahu, dan Allah itu tidak membutuhkan yang lain. Allah itu tidak membutuhkan yang lain. Justru al-muftakiru ilaihi kullu ma'adahu, yang lain justru yang membutuhkan kepada Allah. Ya makanya ya, kalau ada orang bilang bahwa Allah di langit, berarti Allah membutuhkan langit karena bertempat di butuh langit kan? Ini keyakinan yang salah ya. Allah tidak membutuhkan apapun, langit, atas. Allah di atas berarti membutuhkan atas. Atas itu adalah ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, arsy singgasana adalah ciptaan Allah, tidak membutuhkan semuanya itu. Ya, Allah tidak membutuhkan semuanya itu. Ya, Allah di mana? Ada di mana-mana.
Ya, segala sesuatu yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita ditanya Allah di mana, jawabannya di mana kira-kira? Hah? Allah di hati. Di mana lagi? Hah? Allah di mana kira-kira? Ya, wallahu. Jawabannya adalah wallahu a'lam. Ya. Yang kita harus ketahui adalah sifatnya Allah, bukan zatnya Allah. Kalau zat tahu kan zat, ya, bukan zatnya Allah. Kalau zatnya Allah tidak bisa kita capai dengan akal pikiran kita. Tapi yang harus kita ketahui adalah sifatnya. Sifatnya Allah, bagaimana Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itu makna Allah di mana-mana, bukan zatnya Allah di mana-mana. Kalau zatnya Allah di mana-mana, kira-kira di kamar mandi ada nggak? Kan di mana-mana katanya. Ya, maknanya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah di hati, maknanya sifatnya Allah, Allah dekat. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Di dalam Al-Quran, Allah lebih dekat denganmu daripada urat nadimu sendiri. Itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zatnya Allah di mana? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Ya, tidak bisa kita capai dengan akal pikiran kita. Allah di atas, maknanya apa? Kedudukan Allah di atas. Kedudukan Allah di atas makhluknya. Ya, itu baru boleh. Kalau seandainya orang bilang Allah zatnya di atas, itu nggak benar, salah. Karena atas itu adalah ciptaan Allah. Ya, apapun selain Allah adalah ciptaan Allah. Langit adalah ciptaan. Atas itu tadinya nggak ada, bawah tadinya nggak ada, depan belakang, arah, ruang, tempat, waktu, ini semuanya adalah ciptaan. Tadinya nggak ada. Jadi jangan membayangkan Allah berada di satu tempat. Tempat itu adalah ciptaan. Allah tidak membutuhkan ciptaannya. Lalu bagaimana di mana Allah? Wallahu. Kalau seandainya ada orang bilang orang Allah di langit, ya kita bantah. Ya. Kita tanya kembali, bagaimana? Kita tanya, langit itu ciptaan Allah bukan? Ya, pasti jawabannya ciptaan. Kalau jawabannya bukan, ya bukan Islam berarti. Ya. Langit itu adalah ciptaan. Jadi sebelumnya langit itu tidak. Pertanyaan kita, sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Nah itu. Sifatnya Allah itu nggak berubah-berubah. Allah menciptakan langit, pindahan ke langit gitu. Itu sifatnya manusia, pindahan, berubah, ya. Sifatnya Allah tidak berubah. Itu sifatnya makhluk. Allah sifatnya tidak berubah. Ya. Jadi itu adalah jawabannya. Atas itu ciptaan Allah, bukan ciptaan Allah. Sebelum ada atas, Allah di mana? Wallahu a'lam. Sifatnya Allah tidak berubah, ya. Jadi jangan pernah menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Ya, jangan pernah menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk, ya. Allah itu tidak bergerak, tidak diam. Karena itu adalah sifatnya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Nggak bisa kita capai dengan akal pikiran. Ya, Allah bersemayam di aras singgasana, jangan diartikan zatnya duduk di singgasana. Ya, karena singgasana aras itu adalah ciptaan. Sebelum adanya singgasana, Allah di mana? Duduk di mana? Ya, wallahu a'lam. Jadi singgasana menunjukkan sifatnya Allah. Seperti raja yang memiliki singgasana, maknanya menguasai. Allah maha menguasai. Arsy singgasana adalah makhluk Allah yang terbesar. Ya, jadi yang harus kita ketahui adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan apapun. Ya, jangan pernah menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk dalam hal apapun. Muttasifun bikulli kamal. Allah memiliki sifat segala kesempurnaan. Allah itu maha sempurna. Munazzahun anin naqsi wa ma khatara bil bal. Dan Allah maha suci dari kekurangan, tidak ada kekurangannya
dan Allah Maha Suci dengan apa yang terlintas di hati kita. Kita membayangkan terlintas di hati kita bagaimana Allah, kita harus yakin bukan seperti itu. Karena apa? Yang terlintas di hati kita adalah makhluk. Sedangkan sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk, ya. Insya Allah nanti akan kita kaji secara detailnya, khususnya masalah sifat 20. Ya, kok sifat 20 sih? Para ulama menjelaskan bukan berarti kita membatasi sifat Allah 20, bukan. Ya, tapi sifat 20 ini yang wajib untuk kita ketahui. Karena secara umumnya sifat Allah itu maha sempurna. Seperti Nabi. Nabi itu ada berapa? Nah, berbeda kan? Berbeda-beda kan? Ya. Nabi itu ada berapa? Dalam riwayat 124.000. Ya, bahkan dalam pendapat ulama lain tidak ada yang tahu jumlah nabi kecuali. Tapi yang wajib untuk kita ketahui ada 25. Jadi 25 ini bukan berarti kita membatasi nabi hanya 25. Yang harus kita ketahui, selain 25 nabi ini nggak harus kita ketahui. Karena apa? Yang 25 nabi ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, sama dengan sifatnya Allah. Allah maha sempurna, tapi yang wajib kita ketahui ada 20 sifat. Karena itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya orang tidak tahu 20 sifat ini, sifatnya Allah, dianggap belum sah imannya kepada Allah Subhanahu. Makanya kita mengkaji ilmu agama diwajibkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar iman kita ini benar, agar iman kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna asyhadu an la ilaha illallah. Dan apa makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Seperti tadi, aku mengetahui dan meyakini dengan hati dengan pasti, dan aku menyatakan kepada orang lain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan kepada semua makhluk. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Nabi Muhammad benar apa yang beliau kabarkan, karena semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu ala kafatil khalqi, wajib bagi setiap makhluk untuk membenarkan dan mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatuhu, haram bagi siapapun mendustakan dan melanggar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kadzdzabahu fahuwa zalimun kafir. Barang siapa yang mendustakan Nabi Muhammad, maka itu orang adalah orang kafir, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalafahu, barang siapa yang melanggar Nabi Muhammad, asin, orang yang dianggap maksiat. Tapi membenarkan Nabi Muhammad tapi melanggar, itu dianggap orang Islam tapi yang bermaksiat, fasik. Makanya dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Ada orang nolak masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya, wa man ya aba, siapa yang menolak wahai Rasulullah? Sombong banget nih orang menolak masuk ke dalam surga, ya. Siapa yang menolak? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, barang siapa yang tidak taat kepadaku sama seperti menolak untuk masuk ke dalam surga. Karena satu-satunya pintu menuju surga adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini makna ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah selanjutnya akan kita kaji satu persatu sifat-sifatnya Allah yang 20 dan juga sifat para utusan Allah,
khususnya adalah sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan ilmu yang sudah dikasihkan oleh Allah, mudahkan kita mengamalkan. Ada yang bertanya, Ibu, mangga. Silahkan. Ada yang kurang serak mungkin, kurang serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sholat ya. Bagaimana hukumnya bagi seorang lelaki yang tidak melaksanakan sholat Jumat berturut-turut selama bertahun-tahun? Itu gimana? Apakah harus mengucapkan syahadat atau? Iya. Makasih jawabannya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat sholat lain ya. Sholat Jumat tapi istilahnya yang membedakan fadilahnya. Sholat 5 waktu yang paling besar sholat Jumat. Sholat 5 waktu yang paling besar fadilahnya adalah sholat Jumat. Setelah itu sholat asar hari Jumat. Setelah itu sholat asar hari-hari yang lain. Jadi sholat itu ada tingkatan fadilahnya. Lalu bagaimana, pertanyaannya adalah orang yang meninggalkan sholat Jumat ya bertahun-tahun ya, dalam sama seperti sholat yang lain yang tadi kita kaji. Kalau meninggalkan sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat, meninggalkannya karena dianggap gak wajib, itu hukumnya kafir tadi itu. Kalau menganggap bahwa tidak, oh nggak wajib ya, hukumnya kafir jelas. Karena telah sepakat bahwa sholat Jumat maupun sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau seandainya meninggalkannya karena malas, itu dianggap sebagai orang fasik, tapi tetap muslim. Namun orang yang fasik, jadi tetap Islam, istilahnya nggak harus mengucapkan 2 kalimat. Kalau tetap yakin wajibnya sholat atau sholat Jumat, tapi dianggap orang yang fasik, orang yang apalagi meninggalkan sholat Jumat. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha Jumat taba'allahu ala qalbihi. Ya, dalam makna hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada uzurnya berturut-turut, Allah tutup hatinya. Ya, jadi 3 kali saja itu ditutup hatinya. Kalau sudah ditutup hatinya, nggak bisa dapat hidayah, nggak bisa bertobat, nggak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahayanya orang yang suka meninggalkan sholat itu karena malas, ditutup hatinya. Kalau seandainya meninggalkannya karena meyakini nggak wajib, jelas hukumnya keluar dari Islam, murtad. Naudzubillah min. Kalau ingin bertobat baru harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, seperti itu ya mungkin. Jelas Bu ya? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya Bu? Enggak? Silakan. Boleh isi deh. Oh iya, Ibu bisa enggak? Belakang. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mohon maaf lagi sebelumnya kalau pertanyaan saya dijanggal. Pertama itu bahwa orang Islam itu harus mengucapkan syahadat. Nah, sekarang begini, kalau kita yang udah Islam itu kan kita udah dari bayi ya, dari bayi itu kita udah Islam. Jadi bagaimana dengan pengucapan syahadat tadi gitu, Pak Ustaz? Habib. Itu mohon maaf ya. Iya ya. Yang kedua, kita untuk supaya kita
di dalam sholat atau apa itu kita itu fokus gitu, kita khusyuk gitu. Jadi kita itu kan sering diganggu sama setan ya. Tapi waktu itu kita mungkin dengan cara kita sendiri, kita itu mengingat Allah, tapi kita dengan membayangkan tulisan Allah. Itu kira-kira bagaimana? Ya. Terus yang nomor 3. Oh, banyak banget ya. Ya, terus. Ya, ya. Iya, nomor 3 apa? Dua dulu. Yang pertama apa? Syahadat. Ya, Islam dianggap sebagai orang Islam. Anak orang Islam dianggap sebagai orang, dihukumi sebagai orang Islam. Jadi kalau meninggal, walaupun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat seumur hidup, tetap dianggap sebagai orang, kecuali kalau melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi kafir, misalnya menyembah berhala, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya tidak, tetap dihukumi sebagai orang Islam, ya. Jadi enggak, istilahnya walaupun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat seumur hidup, tapi haram hukumnya, karena orang Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sholat, ya. Jadi mengucapkannya itu bukan untuk masuk Islam, bukan, tapi untuk menjalankan ibadah sholat, ya. Adapun kalau anaknya orang kafir, dihukumi sebagai orang Islam, baru harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, seperti itu, ya. Yang kedua tentang masalah khusyuk, ya. Kalau seandainya ya khusyuk, kalau dibayangin, membayangkan lafadznya boleh-boleh saja, nggak masalah. Yang nggak boleh membayangkan Allah bagaimana, ya, itu yang tidak boleh. Tapi membayangkan lafadz Allah itu boleh-boleh saja untuk membuat menjadi khusyuk. Sebenarnya khusyuk ini adalah rezeki. Khusyuk ini adalah rezeki dari Allah. Yang penting kita usaha. Yang penting kita usaha untuk, orang yang selalu berusaha untuk khusyuk akan diberi rezeki khusyuk oleh Allah. Sama seperti kita mencari harta. Harta itu rezeki dari, tadi udah kita kaji, udah ditetapkan berapa yang akan dia dapatkan. Yang penting kita adalah usaha. Masalah dapat atau tidak dapat itu sudah diatur oleh, sama juga dengan khusyuk. Yang penting berusaha. Istilahnya jangan kita merasa menyesal, merasa merugi, belum bisa khusyuk. Yang penting usaha, itu sudah dimaafkan oleh Allah, ya, seperti itu. Yang ketiga Pak, ini kita itu tadinya kita mendengarkan bahwa kita itu sudah, artinya itu sudah ditakdirkan dari kita, dari lebih dari 4 bulan itu sudah ditakdirkan masuk neraka atau surga. Nah, tapi di sini umat Rasulullah itu masuk surga, insya Allah. Tapi ini bagaimana kaitannya ini Pak Ustaz? Terima kasih. Iya, umat Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2. Umatnya Nabi Muhammad itu ada umat ijabah, ada umat da'iyah. Kalau umat ijabah adalah umat Nabi Muhammad yang beriman. Jadi yang dimaksud semua umatnya Nabi Muhammad masuk surga yang beriman. Kalau dianggap semua orang umat Nabi Muhammad, ya neraka sepi, ya kan? Siapa yang masuk neraka? Ya kan? Jadi yang dimaksud semua umatnya Nabi Muhammad masuk surga yang beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad ada 2, ada yang ijabah yang beriman, ada da'iyah yang tidak beriman. Yang tidak beriman matinya dalam keadaan kafir, tentu saja. Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga, ya. Jadi yang dimaksud di sini yang beriman. Yang beriman pun maksudnya masuk ke dalam surga nggak langsung. Yang langsung itu yang tanpa hisab, benar-benar yang bertakwa kepada Allah. Kalau misalnya masih ada dosa, mampir dulu ke neraka, baru masuk ke dalam surga. Jadi maksudnya yang beriman nantinya semuanya pasti masuk ke dalam
surga. Ada yang langsung kalau soleh, soleha, beriman, bertakwa. Ada yang punya dosa, punya kesalahan, mandi-mandi dulu dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Baik, nah mudah-mudahan ya kita diberikan ilmu dan bisa mengamalkan semua ilmu ini. Kita tutup ya. Semoga insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat ya semuanya. Karena Allah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين